Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rohani, NIM 1814080025, jurusan Statistik IPA Fisika ABP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, di mana dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih laporan penelitian dengan jenis penelitian kolerasi. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitinya seperti skripsi? Karena peneliti perlu membuat laporan peneliti. Ini adalah bukti bahwa sebuah peneliti telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Apa saja sih aturan penulisan laporan yang harus dipenuhi oleh peneliti? Ada 5 aturan yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam penulisan laporan penelitian. Yang pertama, kertasnya, di mana kertas yang digunakan ini A4 serta kertasnya kertas putih polos. Yang kedua itu pengetikannya. Dalam pengetikannya diskus single slide. Yang kedua, margin kiri atas 4 cm, kanan dan bawah 2,5 cm. Spasinya 1,5, jenis font Times New Roman, ukuran prof 2 read, di mana tulisannya harus rata kiri kanan. Peraturan yang ketiga itu pembuatan halaman. Pembuatan halaman ini terdapat bagi 2, angka Romawi dan angka Latin. Yang keempat, bagian awal, di mana di bagian awal ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, ada halaman pernyataan, ada abstrak, ada kata pengantar, ada daftar isi dan daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran. Aturan yang terakhir itu bagian isinya, di mana bagian isi memuat uraian atau penjabaran analisis yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran, dan sebagainya. Yang ketiga itu, seperti apa sih format laporan penelitian untuk penelitian korelasi? Nah, di mana formatnya itu pertamanya itu ada bab 1 pendahuluan, di mana di dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa poin yang harus kita jabarkan. Yang pertama itu latar belakang masalah, di mana di dalam latar belakang masalah kita uraikan apa saja sih yang melatar belakangi masalah yang kita angkat atau judul yang kita angkat tersebut. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Kenapa harus ada rumusan masalah? Karena di dalam rumusan masalah ini kita nanti akan dengan adanya rumusan masalah, maka kita lebih mudah untuk menemukan jawaban atau solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini apa sih yang akan kita capai, apa saja yang akan kita capai dalam penulisan penelitian ini. Yang keempat itu manfaat hasil penelitian, di mana setiap penelitian pasti mempunyai manfaat tersendiri bagi penulis, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua itu, di dalam penulisan laporan penelitian kolerasi itu terdapat bab kedua, kajian teoretik, di mana kajian teoretik ini terdapat beberapa poin yang harus dijabarkan. Yang pertama, deskripsi teori, yang kedua hasil penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka pikir, yang keempat hipotesa penelitian. Sedangkan pada bab ketiga itu metode penelitian, di mana di dalam metode penelitian ini kita mempunyai 8 kriteria yang harus dijabarkan. Yang pertama itu jenis dan paradigma penelitian. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian. Ini perlu untuk dipaparkan di dalam suatu laporan penelitian untuk memberitahukan bahwasanya di mana tempat dan waktu penelitian itu berlangsung. Yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian. Bagaimana populasi dan sampelnya penelitian tersebut. Yang keempat, variabel penelitian, di mana di dalam setiap penelitian kita harus membuat variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini terbagi 2, variabel terikat dan variabel bebas. Yang kelima itu instrumen penelitian, di mana di dalam penelitian itu juga membutuhkan instrumen penelitian, karena setiap pembaca pasti bertanya-tanya jika instrumen penelitian tidak ada. Karena instrumen penelitian ini bagaimana cara kita meneliti suatu penelitian itu jika tidak ada instrumennya. Yang keenam itu teknik pengumpulan data, yang ketujuh hipotesis statistik, yang terakhir itu teknik analisis data. Sedangkan pada bab 4
Ini hasil penelitian dan pembahasan. Di sini cukup 3 poin saja yang akan dijelaskan. Yang pertama itu deskripsi data hasil penelitian, yang kedua pengujian persyaratan analisis, dan yang ketiga pengujian hipotesis dan pembahasan. Sedangkan pada bab 5 ini di sini terdiri atas simpulan dan saran. Selanjutnya itu daftar pustaka, dan yang terakhir itu lampiran. Di mana daftar pustaka dan lampiran ini sangat berguna karena daftar pustaka adalah salah satu sumber atau penunjang penelitian kita, sumber-sumber yang kita butuhkan supaya laporan penelitian kita itu tidak dianggap plagiat. Sedangkan lampiran ini di situ dijelaskan beberapa instrumen apa yang kita pakai, variabel bebasnya dijelaskan, variabel terikatnya dijelaskan. Yang keempat, yang pertama itu satu contoh judul skripsi yang mengikuti format laporan yang dikemukakan tadi. Dimana saya tadi mengemukakan judul laporan penelitian dengan judul dengan penelitian kolerasi. Dimana di sini saya mempunyai judul yaitu analisis kolerasi antara sikap ilmiah dan prestasi belajar siswa kelas 8-5 sampai SMP 4 Bengkulu pada pembelajaran IPA Biologi dengan model siklus belajar 5C. Itu sih apa saja sih bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan penelitian skripsi jenis kolerasi. Setiap peneliti pasti mempunyai bahan penunjang untuk membuat laporan penelitian tersebut, di mana penunjangnya itu harus ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Yang ketiga harus ada daftar pustaka, dan yang keempat lampiran. Kenapa sih di dalam laporan penelitian itu harus ada penunjangnya? Karena tanpa ada bahan penunjang, skripsi ataupun penelitian tersebut tidak akan bisa dilaporkan.